Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Filsafat Dakwah, jurusan Bimbingan Konseling Islam, UIN Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materi Hakikat Dakwah Islam pada mata kuliah Filsafat Dakwah yang diampu oleh Bapak Imam Alfi S.Sosi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 yang terdiri pertama, Anidatul Hikmah, yang kedua, Adila Rahmania Izati, yang ketiga, saya, Bunga Nur Indah Safitri, dan yang terakhir, Dita Permatasari. Memasuki materi yang pertama, yaitu konsep ontologi dalam filsafat. Persoalan filsafat dakwah lebih lanjut lagi dipertajam pada persoalan ontologi dakwah. Sebagian dari filsafat sistematis adalah metafisika, dan ontologi merupakan sebagian dari filsafat sistematis. Ontologi menyelidiki sifat dasar apa yang nyata secara fundamental dapat dikatakan ada. Dalam kerangka tradisional, ontologi dianggap sebagai teori mengenai prinsip-prinsip umum mengenai hal ada. Ontologi berusaha mengungkapkan makna eksistensi, termasuk mengenai asal mula perkembangan dan struktur kosmos atau alam semesta. Arah kemestaan kenyataan perhatian analisis pertama-tama diarahkan oleh kenyataan itu sendiri. Sebab, ontologi cabang metafisika mengenai realitas yang mengungkapkan ciri-ciri yang ada. Namun, dalam kaitan dengan filsafat keilmuan, ontologi dari filsafat dakwah berkaitan dengan pandangan tentang hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah di sekitar persoalan dakwah. Dengan demikian, aspek ontologi dalam permasalahan ini pada eksistensi dakwah apa yang nyata secara fundamental dalam dakwah. Dengan demikian, ada hubungan dengan Islam, dakwah, fitrah manusia dan kebenaran. Dakwah dalam prakteknya merujuk pada fitrah manusia, karena dalam fitrah itulah ada kebenaran yang dengan begitu kebenaran akan hadir pada diri manusia dan diterima dengan ketulusan. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu dakwah? Jadi, pengertian dakwah yang berasal dari kata da'a yada'u dakwah, secara bahasa dakwah berasal dari kata memanggil, mengundang, minta tolong kepada, berdoa, memohon, mengajak sesuatu, mengubah dengan perkataan, perbuatan, dan amal. Sedangkan menurut istilah, para ahli memiliki tafsiran yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang mereka di dalam memberikan pengertian dakwah. Berikut ini dikutip beberapa pendapat, di antaranya pendapat pertama yaitu Muhammad Abu Al-Fat Al-Bayanuni. Dakwah adalah menyampaikan dan mengajarkan Islam kepada manusia serta menerapkannya dalam kehidupan manusia. Kedua, menurut Al-Bahi Al-Huli, dakwah adalah mengubah situasi kepada yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap individu maupun masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menurut Syekh Al-Mahfuz, dakwah adalah mendorong atau memotivasi manusia untuk melaksanakan kebaikan dan mengikuti petunjuk serta memerintah berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selanjutnya, hakikat dakwah. Dari beberapa definisi di atas, terdapat 3 gagasan pokok berkenaan dengan hakikat dakwah Islam, yaitu: pertama, dakwah merupakan proses kegiatan mengajar kepada jalan Allah. Aktivitas mengajar tersebut bisa berbentuk tablik, penyampaian, tahyir, perubahan, internalisasi, pengembangan, dan uswah, keteladanan. 2. Dakwah merupakan proses persuasi, memengaruhi. Dalam hal ini, dakwah tidak diartikan sebagai proses memaksa, karena bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Tidak ada paksaan dalam beragama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Ketiga, dakwah merupakan sebuah sistem yang utuh. Ketika seseorang melakukan dakwah, paling tidak ada 3 subsistem yang tidak bisa dipisahkan, yaitu da'i, mad'u, dan pesan dakwah. Jauh lebih efektif manakala dakwah dilakukan dengan menggunakan metode
media dan menyusun tujuan yang jelas. Selanjutnya, tujuan dakwah. Secara umum, tujuan dakwah adalah mengajak umat manusia kepada jalan yang benar dan diridhoi Allah agar dapat hidup bahagia, sejahtera di dunia maupun di akhirat. Pada level individu, tujuan dakwah dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengubah paradigma berpikir seseorang tentang arti penting dan tujuan hidup yang sesungguhnya. 2. Menginternalisasikan ajaran Islam dalam kehidupan seorang muslim sehingga menjadi kekuatan batin yang dapat menggerakkan seseorang dalam melaksanakan ajaran Islam. Yang ketiga, wujud dari internalisasi ajaran Islam, seorang muslim memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan khusus. Yang pertama, meningkatkan persaudaraan dan persatuan di kalangan Muslim dan non-Muslim. Yang kedua, meningkatkan hubungan yang harmonis dan menghargai anggota masyarakat dan kelompok. 3. Penguatan struktur sosial dan kelembagaan yang berbasiskan pada nilai-nilai Islam. 4. Membangun kepedulian dan tanggung jawab sosial dalam membangun kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, fungsi dakwah. Kita perlu memahami fungsi dakwah agar dakwah dapat dijalankan sesuai dengan petunjuk Allah dan mencontoh praktik dakwah yang dilakukan Rasulullah sebagai teladan dalam menjalankan ajaran Islam. Adapun fungsi dakwah dalam sistem Islam sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Tuhan pencipta alam. Yang kedua, mengubah perilaku manusia. Yang ketiga, membangun peradaban manusia yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Prinsip-prinsip dakwah Islam. Prinsip dakwah menjadi pedoman dasar dalam pelaksanaan dakwah di lapangan. Prinsip-prinsip tersebut diturunkan dari Al-Quran dan praktik dakwah yang dilakukan Rasulullah serta para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Tidak ada pemaksaan dalam menyebarkan dakwah Islam. Kedua, mulai dari diri sendiri, ibda binafsik. Yang ketiga, dakwah dilakukan dengan menggunakan prinsip rasionalitas. Yang keempat, dakwah ditunjukkan untuk semua manusia dan melepaskan diri dari fanatisme. Yang kelima, memberikan kemudahan kepada umat. Yang keenam, memberikan kabar gembira dan bukan kabar yang membuat umat lari. Yang ketujuh, jelas dan pemilihan metode dakwah. Yang kedelapan, memanfaatkan berbagai media. Yang kesembilan, mempersatukan umat dan tidak mencerai-beraikan umat. Istilah-istilah teknis dalam dakwah. Ada beberapa teknis yang diperkenalkan Al-Quran untuk memaknai kegiatan dakwah secara lebih terperinci, antara lain tablik. Tugas dan kewajiban menyampaikan kebenaran itu disebut dengan tablik. Secara harfiah, kata tablik bentuk masdar dari kata balaha seperti berarti ishal, menyampaikan sesuatu kepada pihak lain. Tablik dalam pengertian menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Mad'u diwajibkan Allah sebagai awal setiap proses dalam tahapan dakwah. Tablik lebih bersifat pengenalan dasar tentang Islam. Sasaran utama tablik adalah ranah kognitif, pemahaman dan pemikiran. Karena itu dalam tablik diperlukan adanya kejelasan bahasa. Quran surat Yasin ayat 17 dan materi yang disampaikan dapat membekas dalam jiwa objek dakwah atau dalam Al-Quran dikenal dengan istilah kaulan baliha. Quran surat An-Nisa ayat 63. Kemudian yang selanjutnya, amar ma'ruf nahi munkar. Konsep amar ma'ruf nahi munkar yang dijelaskan dalam Al-Quran merupakan konsep dakwah yang mengakomodir adanya perubahan nilai yang ada di masyarakat akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh manusia.
Al-Quran melarang adanya pemaksaan untuk menerima ajarannya walau ajaran tersebut mengandung nilai yang amat mendasar sekalipun, seperti keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Materi selanjutnya yaitu Mau'idah Hasanah. Istilah Mau'idah Hasanah atau nasihat yang baik merupakan aktivitas kedakwahan yang berorientasi pada penasehatan atau konseling Islam. Penasehatan yang dimaksud bisa dilihat dari sisi kegiatan dan sumber penasehatan. Dari perspektif kegiatan, ada penasehatan yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu Al-Quran Surat Luqman ayat 31 juz 13. Keagamaan, Al-Quran Surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 66. Perkawinan, Al-Quran Surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 231. Dan social skill, Al-Quran Surat An-Nisa Juz 4 ayat 58. Sedangkan sumber yang dapat dijadikan materi untuk menasehati bisa berasal dari kitab Allah, yaitu Al-Quran Surat Hud Juz 11 ayat 120, Al-Maidah Juz 5 ayat 46, Al-A'raf Juz 7 surat ayat 145, maupun berasal dari alam semesta, Al-Quran Surat Yunus Juz 10 ayat 55 sampai 57. Selanjutnya, tafsir dan tanzir. Secara bahasa, tafsir berarti memberi kabar gembira dan tanzir yang berarti memberi peringatan atau ancaman bagi orang-orang yang melanggar syariat Islam. Kata tafsir dan tanzir dalam Al-Quran selalu disebut secara beriringan yang berbentuk kata sifat, yakni basyir dan tadsir, seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surat Saba ayat 34 juz 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihil kafirun. Artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Materi selanjutnya yaitu Ta'lim dan Tarbiyah. Ta'lim diartikan sebagai proses pengajaran yang berkuat tingkat pemahaman masyarakat, sedangkan Tarbiyah selain mengandung pengajaran juga mendorong manusia untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks dakwah, taklim dan tarbiyah merupakan upaya lebih lanjut dari kegiatan tabligh. Di dalam terjadi proses intensifikasi pemahaman dan penguasaan ajaran Islam. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, dan kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan terima kasih untuk partisipasi teman-teman semuanya, dan semoga penjelasan dari kelompok kami bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.